Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat sore. Oke, senang sekali. Selamat sore. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu di pelatihan akun belajar.id. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai pelatihan sore ini, ada baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Amin, selesai. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar Google Workspace, aplikasi Google Form yang akan dibawakan oleh Bu Siska, di mana Bu Siska itu merupakan salah satu pengajar yang telah memiliki skill assessment dari Google ya. Kemudian sebelum kita masuk ke materi pelatihan hari ini, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk menggunakan perangkat laptop atau komputer agar memudahkan Bapak Ibu melakukan atau mengikuti materi pelatihan hari ini. Kemudian jika ada kendala atau pertanyaan, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur raise hand untuk bertanya langsung ke pemateri dan bisa juga menuliskannya di kolom chat. Juga mohon konfirmasi Bapak Ibu dengan menuliskan kata sudah di kolom chat jika sudah menyelesaikan materi praktek yang diinstruksikan oleh pemateri ya. Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan langsung kepada Bu Siska. Silahkan Bu Siska. Terima kasih Bu Reski. Selamat sore Bapak dan Ibu. Gimana kabarnya? Selamat sore. Selamat sore Bu Siska. Kabar baik. Selamat sore. Sehat-sehat ya Bapak dan Ibu ya. Syukur sehat. Amin. Ya, saya harap masih semangat semuanya ini. Meskipun hari ini adalah sudah hari Jumat ya, sudah mau weekend, tapi Bapak dan Ibu masih semangat, masih segar, biar sudah sore masih segar-segar semuanya. Oke, Bapak dan Ibu, hari ini kita masuk ke hari kelima ya untuk pelatihan Google Workspace for Education dengan akun belajar.id. Nah, senang sekali hari ini saya bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu untuk belajar bersama ya. Jadi saya juga masih belajar Bapak dan Ibu, kita belajar bersama. Hari ini kita akan belajar tentang Google Formulir ya. Sebelum kita masuk ke materi, kalau boleh saya tahu Bapak dan Ibu yang sudah terbiasa atau sudah pernah menggunakan Google Formulir, boleh angkat tangannya. Ada fitur raise hand di sini atau angkat tangan, silahkan diklik bagi yang sudah pernah menggunakan aplikasi Google Formulir. Oke, ada Ibu Roslina, ada Bapak Saifullah, ada Ibu Muti. Oke, Ibu Aldas. Oke, kemudian siapa lagi? Oh, banyak sekali ya. Oke, berarti Bapak dan Ibu sudah tidak asing ya dengan Google Formulir. Biasanya juga kalau di era COVID ini, kalau Bapak dan Ibu mengikuti training online juga mengisi daftar hadir dalam bentuk Google Formulir ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal lebih dalam lagi tentang Google Formulir, termasuk juga dasar-dasarnya ya Bapak dan Ibu. Jadi bagi yang belum pernah menggunakan aplikasi ini atau baru mau coba-coba, nah kita coba sama-sama ya. Jadi hari ini kita akan langsung praktek juga ya Bapak dan Ibu ya. Saya akan mohon izin untuk share screen saya dulu. Apakah layar saya sudah kelihatan, Bu Reski?
Sudah, Bu Sis. Sudah ya, oke, terima kasih. Ya, jadi hari ini hari kelima kita masuk ke Google Form atau Google Formulir. Oke, jadi pertama-tama adalah kegunaannya ya. Jadi kegunaan Google Formulir ini yang sering Bapak dan Ibu temui yaitu untuk membuat kuis dan juga membuat survei dan juga daftar hadir ya. Nah, kenapa sih kita menggunakan Google Formulir? Ada beberapa manfaatnya. Jadi ini sebenarnya manfaat ini juga dimiliki oleh fitur-fitur Google Workspace for Education yang lainnya juga. Yang pertama yaitu aman ya, pasti aman. Kenapa? Karena Google Workspace for Education ini aplikasinya dilindungi ya, terlindungi dari virus terutama. Kemudian juga kekhawatiran jika datanya hilang itu kecil karena semua data-data kita tersimpan di cloud atau di awan-awan. Kemudian kita juga dapat menyimpan secara otomatis. Jadi kita tidak perlu takut ketika lupa untuk menekan save ya atau simpan tiba-tiba mati lampu. Nah, di sini dia kalau menggunakan aplikasi Google Formulir ini semuanya tersimpan dengan otomatis. Sama seperti yang sudah Bapak Ibu pelajari kemarin di Google Sheet atau di Google Docs, seperti itu juga ya. Jadi semuanya tersimpan secara otomatis. Dan yang ketiga yaitu kolaborasi real time. Artinya bahwa dalam satu waktu formulir ini bisa digunakan oleh banyak orang ya, tidak cuma satu orang saja yang bisa mempunyai formulir ini, bisa mengisinya. Jadi misalnya ketika Bapak dan Ibu mengisi daftar hadir, dalam waktu yang bersamaan orang lain, banyak orang mengisi juga daftar hadir tersebut. Jadi itu yang dinamakan kolaborasi real time ya. Dan formulir ini juga bisa berbagi ketika mengerjakannya ya, misalnya dengan teman-teman satu level ya, misalnya kalau di SD ada kelas 1, misalnya sama-sama dengan guru-guru lain kelas 1, bisa saling bekerja sama untuk mengisi atau membuat formulir tersebut. Itu adalah manfaatnya. Nah, ini menu kita hari ini. Jadi kita akan belajar tentang yang pertama itu tentang membuat formulir ya. Kemudian menambahkan berbagai pertanyaan di formulir. Lalu mengganti setelan formulir, memasukkan gambar dan video, lalu menambahkan kolaborator atau editor, mengirimkan formulir, dan melihat responnya di spreadsheet. Nah, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu membuat formulir. Ya, membuat formulir itu ada beberapa cara sebenarnya ya. Yang pertama ketika Bapak dan Ibu sudah memiliki drive ya, sudah memiliki drive di Google Drive, tinggal menekan drive tersebut lalu pilih tambahkan ya, tanda tambah di situ, Bapak dan Ibu bisa langsung masuk. Misalnya ya, ini drive saya. Nah, misalnya ini drive saya, tinggal dipilih saja aplikasinya. Ya, kalau misalnya di drive itu sudah ada kelompok-kelompoknya, seperti misalnya yang saya punya ini, tinggal kita masukkan di mana yang kita mau masukkan foldernya, seperti itu. Atau bisa juga dengan membuka tab baru ya, yang tanda tambah di bagian atas ini, kita masuk. Lalu di sudut kanan atas ada titik 9 Google Apps, tinggal kita klik dan kita pilih formulir. Nah, ini dia. Ya. Jadi ada beberapa cara. Kalau saya sih lebih suka ini ya, langsung di drive sehingga saya langsung bisa menempatkan di lokasi mana yang ingin saya buat ya. Oke, sekarang kita langsung saja ya untuk membuatnya. Bapak dan Ibu sudah siap dengan perangkatnya masing-masing? Sudah. Dapat memberikan konfirmasi? Oke, mantap. Oke, kalau begitu silahkan masuk ke dalam drive-nya masing-masing. Ya, bisa dengan tanda tambah, kemudian di titik 9 cari ini ya, drive.
kemudian akan terbuka drive milik Bapak dan Ibu ya. Ini tampilannya di tempat saya sudah saya buka. Nah, untuk materi ini saya simpan di sini. Nah, supaya mudah ya, sebenarnya tujuannya seperti yang pernah disampaikan oleh Ibu Novi ya, kalau tidak salah. Jadi di drive kita bisa membuat folder-folder yang memudahkan kita mengelompokkan data-data kita. Nah, di sini kita tekan tombol new atau tambah, lalu ada ini tulisan Google Form atau Google Formulir, silahkan. Nah, kita akan buat formulir kosong ya, atau blank form. Oke, saya akan menggunakan akun belajar.id saya saja, sebentar ya. Karena di sini dia pakai bahasa Indonesia lebih enak kita ini. Saya akan ganti drive saya dulu sebentar. Nah, ini di sini. Nah, saya buka baru, kemudian memilih Google Formulir. Formulir kosong, itu yang kita tekan. Oke. Bapak dan Ibu, apakah sudah terbuka formulirnya? Sudah. Silakan. Sudah ya? Oke, sudah. Kalau sudah, kita akan masuk ke sini. Kita akan membuat sebuah formulir, ya, membuat sebuah formulir dengan nama file latihan soal _ nama Bapak dan Ibu. Nah, kita bikin sama-sama ya, di mana kita akan menuliskan judul di sudut kiri atas. Nah, di sudut kiri atas ini silahkan kita buat judulnya latihan soal _ nama Bapak dan Ibu ya. Oke, silahkan. Kalau sudah, diklik aja, di enter. Nah, di sini diklik di sini, dia akan langsung otomatis memberi judul ya. Kalau misalnya tidak mau pakai nama juga boleh seperti ini. Nah, seperti ini latihan soal. Ini adalah memberikan judul pada formulir. Oke. Nah, sekarang kita akan mengenal dulu fitur-fiturnya ya. Di sini di Google Formulir ada beberapa fitur di bagian atas ya, di samping tulisan kirim. Di sini ada roda bergerigi, ini adalah untuk setting ya. Nanti kita akan lihat apa saja isinya. Setelah itu ada gambar mata atau pratinjau. Nah, pratinjau ini adalah nanti seperti apa formulir ini akan diterima oleh orang yang akan mengisinya. Ya, ini adalah pratinjau. Kemudian ada sesuaikan tema. Nah, di sini kita bisa ngatur macam-macam. Bisa untuk headernya, ini kita bisa memilih gambar-gambar ya. Boleh memilih gambar-gambar, atau bisa juga kita mengunggah, misalnya kita sudah punya logo sekolah, bisa langsung kita gunakan. Ya, di sini kita boleh memilih gambar-gambar mana yang ini, yang menarik ya, menarik untuk anak-anak untuk mengerjakan, seperti itu. Cobalah kita pilih salah satu, Bapak dan Ibu, terserah ya, silahkan pilih mana saja. Kemudian kalau sudah dipilih, diklik, lalu disisipkan. Itu untuk headernya. Nah, seperti ini tampilannya. Untuk temanya juga bisa dipilih ya, Bapak dan Ibu. Ini ada warna pilihan-pilihannya. Disesuaikan saja yang mana yang kira-kira menarik buat siswa begitu ya. Oke. Nah, kalau sudah, kita tutup kembali. Di sini ada add-on ya. Ini adalah tambahan-tambahan aplikasi yang dapat mendukung atau lebih memperkaya Google Form kita. Ini harus di-download dari Google Web Store ya, Google Web Store. Nah, kita lanjut lagi. Di sini ada apa ini? Kotak memanjang ke bawah, ada tanda tambah. Ada pelan-pelan Ki. Oh, pelan-pelan. Oh, baik. Terima kasih sudah diingatkan. Oke, ya. Jadi Bapak dan Ibu, di sini ada kotak menurun ke bawah ini ya. Di sini ini yang akan banyak kita gunakan ketika
membuat formulir. Yang pertama adalah tambahkan pertanyaan. Ya, tambahkan pertanyaan ini adalah ketika kita mau menambah kolom kotak seperti ini ya. Coba kita lihat. Nah, seperti ini. Ini adalah tambahkan pertanyaan. Kalau misalnya kita tidak perlu, maka kita tinggal hapus aja. Seperti itu. Kemudian kalau ini impor pertanyaan, itu kita bisa mengambil soal atau pertanyaan dari formulir yang lain, ya, dari Google Form yang lain. Kita coba tekan ya. Nah dia akan muncul. Kita mau ambil soal dari formulir yang mana, gitu. Ini sudah ada formulir-formulir yang tersimpan di drive kita, ya. Misalnya kalau sudah dipilih, misalnya ada misalnya refleksi seperti ini, tinggal kita klik saja baru kita masukkan pilih. Ya, seperti itu. Jadi kita tidak perlu menulis ulang soal jika soal itu berulang. Misalnya soal penilaian harian mau kita masukkan ke soal penilaian akhir semester. Kita bisa ambil saja, tidak perlu ketik ulang. Seperti itu. Ini adalah impor pertanyaan. Kemudian tambahkan judul dan deskripsi, itu adalah dengan menambahkan kolom seperti ini. Ya, judulnya. Kemudian menambahkan gambar dan menambahkan video, itu nanti akan kita pelajari. Lalu tambahkan bagian, itu adalah ketika Bapak dan Ibu mau membuat lembar yang baru di formulir tersebut. Ya, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu pernah mengisi suatu formulir, pertama halaman pertama itu tentang mengisi identitas. Lalu ada tulisan next atau selanjutnya. Nah, di situ Bapak dan Ibu harus mengklik dan kemudian akan masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya. Nah, itu cara membuatnya adalah dengan tambahkan bagian. Nanti kita akan praktek sama-sama ya Bapak dan Ibu. Oke, kita masuk tadi ya, kita lanjut. Kita akan membuat pertanyaan nih. Nah, saya mempunyai untuk latihan, saya akan share, kita akan bikin sama-sama nih. Ada beberapa soal ya yang saya akan minta Bapak dan Ibu untuk memindahkannya ke dalam Google Formulir. Saya akan share linknya. Ya, saya akan share linknya ke Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu silakan melihat di bagian chat ya. Oke. Silahkan, sudah ada di bagian chat linknya, silahkan diklik untuk masuk ke dalam latihan soal ya, latihan soal yang akan kita kopikan ke dalam formulir kita. Oke, terima kasih sudah banyak yang masuk ini. Siska, Iya. berarti saya nggak bisa ya, karena saya mendengarkan Ibu dari laptop, saya latihan di notebook gitu, jadi saya nggak bisa memindahkan. Ibu latihannya di mana Ibu? Saya latihannya di notebook, saya dengarkan presentase di laptop. Oh begitu. Coba ya? Ibu klik aja kalau misalnya bisa terhubung, bisa nggak Bu? Nggak bisa ya? Kirim di WA, oh saya coba. Oh ke WA, oke. Sebentar ya, ini WA yang mana ya? Yang pelatihan ini ya? Yang ini ya WA pelatihan. Lanjut saja. Saya tulis dulu. Oh oke, ya baik. Oke ya. Nah sekarang kita akan masuk ya. Pertama-tama yang akan kita buat adalah nama, kelas, dan tanggal. Nah, oke, kita masuk lagi ke mana? Banyak sekali yang saya buka. Oke, di sini. Nah, di sini ya. Kita akan buat yang pertama nama. Kita akan ketik ya, nama. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada kolom tulisan jawaban singkat dan sebagainya. Silahkan diklik dulu. Nah, di sini ada opsi-opsinya, ada pilihan-pilihannya. Ada jawaban singkat, ada paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down,
upload file, skala linear, kisi pilihan ganda, peta kotak centang, tanggal dan waktu. Nah, ini ada fungsinya macam-macam ya. Kalau jawaban singkat itu tinggal jawaban singkat aja dalam bentuk satu kalimat ya, misalnya nama, seperti itu. Kemudian paragraf itu untuk jawaban panjang, misalnya ketika Bapak dan Ibu diminta untuk memberikan pendapat tentang, misalnya tentang pelatihan ini, atau memberikan refleksi tentang pelatihan ini, seperti itu. Pilihan ganda ya, Bapak dan Ibu sudah tahu, ini kotak centang. Nanti kita akan belajar ini kotak centang, ini juga kita bisa memilih lebih dari satu jawaban di sini. Kemudian ada drop down. Di sini nanti kita akan langsung praktek ya untuk drop down. Lalu ada upload file, ini Bapak Ibu yang di TK pasti sudah tahu ini ya. Jadi jawabannya itu misalnya lampirkan video anak-anak ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, jadi nanti ketika kita memilih opsi upload file, maka siswa kita nanti harus memasukkan video atau foto yang diminta oleh gurunya di sini. Lalu skala linear kayak bagaimana ini? Skala linear ada, kita lihat di slide-nya. Saya punya contohnya. Nah, ini ada jenis-jenisnya ya Bapak dan Ibu. Nah, skala linear itu adalah yang seperti ini ya. Jadi antara misalnya ya sangat setuju sampai tidak setuju. Ini misalnya ini. Ini adalah yang dinamakan skala linear. Kemudian ini adalah kisi pilihan ganda. Ya, seberapa suka dengan marketplace berikut ini. Jadi bisa memberikan respon dengan mengklik-klik seperti ini. Atau yang ini peta kotak centang itu seperti ini contohnya ya. Hampir sama dengan kisi pilihan ganda. Kemudian kalau untuk tanggal, nah tanggal ini misal di dalam form itu ada gambar kalendernya. Jadi Bapak dan Ibu untuk mengisinya tidak perlu menulis manual tanggalnya, tetapi nanti ada ketika diklik akan langsung muncul otomatis kalender, langsung dipilih tanggalnya. Waktu ini untuk waktu ini diisi manual ya, diisi jamnya jam berapa seperti itu. Oke, kita akan kembali ke formulir kita. Jadi tadi kita pertama mau menuliskan nama ya, nama berarti jawaban singkat. Oke. Biasanya untuk nama supaya tidak kelupaan kita memilih di sini wajib diisi ya supaya tidak lupa anak-anak mengisikan namanya. Ya, kita klik yang sini ada tulisan wajib diisi. Kalau misalnya ini tidak berwarna titik lingkarannya ini, maka artinya itu bisa diisi bisa enggak ya. Tapi kalau kita tulis wajib diisi, maka siswa tidak dapat lanjut ke pertanyaan berikutnya jika belum mengisi jawaban ini. Oke, nah selanjutnya setelah nama tadi apa ya? Kelas. Oke, kita lanjut kelas. Kita tambahkan di sini, tambahkan pertanyaan ya Bapak dan Ibu. Kita tambah, kita klik, nah muncul lagi pertanyaan. Kelas. Nah, kita akan coba model lain ya, yaitu drop down ya. Bapak dan Ibu silahkan pilih untuk kelasnya, kita pilih drop down. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, di soal itu untuk kelas 4A, 4B, 4C, 4D. Oke, kita tulis manual ya. 4A, enter. 4B, enter, 4C, enter, 4D. Oke, enggak perlu di-enter di sini. Oke, setelah itu jangan lupa wajib diisi. Nah, kalau Bapak dan Ibu penasaran nih, kayak bagaimanakah ini drop down modelnya? Kita cek dulu yuk. Kita cek dulu ini di sini ada pratinjau, ada gambar mata di atas. Kalau penasaran kayak gimana sih nanti keluarnya, boleh dicek lagi pratinjau, kita klik. Modelnya kayak begini nih. Ya, kelasnya ini bisa, nah ada pilihannya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Jadi misalnya siswanya tinggal ngeklik saja, kalau mau kelas 4A dia, kelas 4B tinggal dipilih saja seperti itu. Ini memudahkan dalam pengisian. Ya, ini ada tulisannya pertanyaan ini wajib diisi. Jadi anak-anak tidak bisa mengirimkan kalau ini belum diisi, seperti itu. Ya, kita keluar dulu dari pratinjau ya. Kita silang saja dulu supaya tidak terlalu penuh nanti. Oke, kita lanjut.
Setelah kelas, kita punya apa lagi nih? Kita punya tanggal. Nah, kita praktekkan nih tadi, yang tanggal. Kita tambahkan pertanyaan dulu. Kemudian di segitiga sini, kita pilih tanggal. Yang ini, ya. Kita klik. Oke. Kita tulis di sini. Tanggal apa? Tanggal, gini aja. Wajib diisi. Oke, sampai di sini Bapak dan Ibu sudah bisa? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah bisa mengikuti materi praktek dari Bu Siska? Tolong konfirmasinya, silahkan menuliskan kata sudah. Oke, sudah ada dari Bu Yusnawati. Sudah bisa kita lanjut. Oke, mantap. Oke, ya, sudah ya. Oke, kalau sudah sekarang kita lihat di latihan tadi. Oh, kita sudah masuk ke soal nih. Oke, kita kembali lagi ke formulirnya. Nah, kalau kita mau masuk ke soal, kita akan coba pindah ke halaman lain ya. Nah, untuk membuat halaman baru, kita ini pilih tambahkan bagian. Nah, maka akan muncul begini. Nah, di sini kita kasih tulisan saja ya. Latihan soal. Bisa Bapak dan Ibu memberikan keterangannya, perintahnya misalnya. Kerjakan soal berikut dengan teliti. Oke. Itu perintahnya. Bisa kata-katanya terserah Bapak dan Ibu ya. Oke, kemudian kalau sudah seperti ini, kita baru mulai memasukkan pertanyaan. Kita tambahkan pertanyaan, kita tekan lagi, tambahkan pertanyaan. Nah, kita kembali lagi ke dokumen kita. Nah, ini enaknya Google Formulir, kalau sudah ada soalnya, entah itu di dokumen atau di Word, itu tinggal di copy paste aja ya. Tinggal dicopas aja. Nah, kita coba ya soal yang pertama. Dicopas dulu soalnya. Oke. Nah, kemudian kita opsi jawabannya ya. Opsi jawabannya tinggal di copy aja semua dari A sampai D ya. Gampang sekali Bapak dan Ibu. Tidak perlu satu-satu, lama. Nah, ini puisi ini adalah jawabannya, jadi kita hilangkan nih tanda bintangnya, itu pemberi tanda untuk jawaban. Nah, jadi Bapak dan Ibu ini kita bisa memasukkan kunci jawabannya, ya. Kita bisa memasukkan kunci jawabannya. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita harus merubah dulu settingnya, ya. Di sini harus tersetting sebagai kuis untuk bisa menambahkan kunci jawaban. Nah, caranya adalah kita lihat di bagian atas di samping tombol kirim ya, ada setelan. Ada setelan ya Bapak dan Ibu, kita klik. Kita pilih yang bagian kuis ya. Ini ada umum ya. Kalau umum misalnya kita perlu menambahkan email, silahkan. Kalau siswa perlu memasukkan email, kita klik. Kemudian perlu masuk. Nah, ini adalah untuk membatasi siapa-siapa yang boleh masuk. Apakah bisa semua orang atau misalnya hanya yang punya akun belajar.id saja yang bisa kerjakan? Oke, aduh murid saya belum punya akun belajar.id Bu Siska. Ya udah kalau begitu kita lepas aja centangnya. Nah, kemudian ini latihan soal. Nah, misalnya pengumpulan jawaban. Apakah siswa boleh mengerjakannya berulang-ulang atau hanya satu kali aja bolehnya? Ya, ini di sini. Kalau misalnya ulangan ya berarti cuman boleh kerjakan satu kali aja, kita kasih centang. Tapi kalau misalnya latihan soal supaya nanti siswa kalau salah dia bisa coba lagi, kita lepas saja centangnya. Seperti itu. Ya. Kemudian ini, responden dapat edit setelah mengirimkan. Boleh dicentang atau boleh tidak. Ini opsional ya. Jadi kalau setelah mengirimkan kemudian kayaknya tadi salah deh jawabanku, bisa diulang lagi, dibetulkan lagi jawabannya.
Nah, itu dengan mencentang ini, tetapi bisa juga tidak usah dicentang. Kemudian presentasi ya. Di sini ada status progres, kemudian acak urutan pertanyaan. Ini jadi soal nomor 1, 2, dan 3 akan teracak ya. Tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain, ada link lain yang akan diberikan. Kemudian pesan konfirmasi. Ini tulisannya jawaban Anda direkam atau kita bisa membuat sendiri, misalnya Anda telah mengerjakan latihan soal ini, kayak begitu ya. Itu ini tidak harus dicentang ya Bapak dan Ibu, dikosongnya begini saja tidak masalah. Kemudian nah ini tadi yang penting kalau membuat kuis ya, kuis, nah kita harus memilih ini ya, kita jadikan lingkarannya kita geser ke kanan, jadikan ini sebagai kuis ya. Nah, kalau kita setting seperti ini, kita akan bisa memasukkan kunci jawaban dan memberikan skor bagi tiap pertanyaan ya. Jadi kita harus ini ya, kita harus setting jadikan ini sebagai kuis. Kemudian rilis nilai. Nilainya kapan ini? Siswa bisa langsung lihat kah atau guru ngecek-ngecek dulu baru di rilis nilainya. Kemudian ini yang di bawah ini, apakah siswa boleh melihat pertanyaan yang tidak dia jawab? Apakah siswa boleh melihat jawaban benarnya? Apakah siswa boleh melihat nilai poinnya? Karena ini latihan soal, kita centang aja semua. Oke, kalau sudah kita setting ini, kalau kita sudah setting semua, kita klik simpan ya. Nah, ini bedanya nih. Maaf Bu Siska, saya Ya? potong. Iya, silahkan. Bu Siska katanya terlalu cepat menjelaskan. Oh begitu ya. Oke, maaf Bapak dan Ibu, yang mana yang harus saya ulang nih? Di bagian penyetelan ya? Ya Bu Guru, bagian penyetelan Bu Guru. Bagian penyetelan, oh iya. Oke, bagian penyetelan ya. Bagian penyetelan. Oke, di bagian penyetelan ini ada beberapa ya. Jadi ada setelan itu terbagi menjadi 3, umum, presentasi, dan kuis ya. Untuk setelan umum itu kita boleh meminta siswa memasukkan alamat email atau tidak. Kalau kita mau mengumpulkan alamat email yang digunakan siswa, maka kita centang ini, kumpulkan email. Kemudian perlu masuk siapa saja yang boleh membuka formulir ini. Misalnya ya, kami di SD Lawewu sekarang sedang melakukan penilaian akhir tahun. Nah, kami mencentang ini. Jadi, yang bisa mengerjakan adalah, yang bisa membuka formulir itu adalah siswa harus yang mempunyai akun email YPS. Jadi, kalau siswa menggunakan akun Gmail untuk membuka formulir ini, itu tidak bisa, tidak terbuka formulirnya. Seperti itu. Ya, kalau jadi kita lihat sendiri kondisi siswanya masing-masing ya. Kalau misalnya siswanya akunnya bermacam-macam, maka kita tidak perlu membatasi penggunanya. Kita tidak perlu centang ini, kita lepas saja. Ya, kemudian batasi jawaban. Kalau kita centang berarti siswa hanya boleh mengirimkan 1 jawaban. Tapi kalau misalnya kita lepas berarti bisa lebih dari 1 kali dia mengerjakan. Seperti itu. Kemudian presentasi, misalnya kita mau mengacak urutan pertanyaan bisa kita centang. Tapi kalau misalnya mau berurut nomor 1, lanjut nomor 2, lanjut nomor 3, berarti kita tidak mencentangnya. Kemudian kuis ini awalnya dia begini ya. Nah, awalnya dia begini, ketika kita menggeser ke kanan, mengklik ke sebelah kanan, jadikan ini sebagai kuis, artinya nanti kita di formulir kita bisa memasukkan nilai dan juga skornya. Ya, misalnya nomor 1 nanti skornya karena cuma pilihan ganda, maka kalau betul dapat skornya 1, seperti itu. Ya, jadi ini kita harus memilihnya, jadikan sebagai kuis. Kemudian yang di bawah ini ada beberapa.
rilis nilai. Rilis nilai artinya nilainya akan ditunjukkan kepada siswa. Apakah siswa setelah mengirimkan jawaban dia bisa melihat nilainya atau tidak, ya, seperti itu. Ini rilis nilai. Kemudian yang selanjutnya, yang paling bawah ini, responden dapat melihat apa saja. Jadi siswa ini ketika sudah mengumpulkan jawabannya, dia bisa melihat, apakah dia bisa melihat pertanyaan tak terjawab yang tadi dia tidak kerjakan, atau apakah dia bisa melihat jawaban benar atau salah, kemudian nilainya, apakah dia bisa melihat nilai setiap pertanyaan itu. Oke, ya, jadi kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Tadi kita sudah setting ke dalam bentuk kuis, ya, maka akan muncul seperti ini. Di bagian sini ada tulisan kunci jawaban. Kita bisa membuatnya. Kita klik ya Bapak dan Ibu, kunci jawaban. Kita masukkan poinnya. Karena ini pilihan ganda, jawabannya cuma 1, maka kita masukkan poin 1 saja. Lalu kuncinya tadi di mana jawabannya? Oh, di puisi. Puisi tadi jawabannya. Kalau sudah, jadi ada 2 yang dilakukan di sini ya Bapak dan poin dan memberikan jawaban betulnya. Setelah itu kita klik selesai. Oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Oke. Yang ini soalnya, nah di sini modelnya seperti ini, ada kotak ini. Berarti kita bukan menggunakan pilihan ganda, tetapi kita menggunakan model ini. Kita akan menggunakan kotak centang. Nah, kita pilih kotak centang ya. Kita pilih kotak centang, baru kita, oh, halo Bapak dan Ibu masih tersambung dengan saya? Bapak dan Ibu masih tersambung dengan saya tidak? Bu Reski, halo Bu Reski. Bu Reski bisa dengar suara saya? Iya, Bu. Iya, Mati. iya, dari ini Bu. Mati lampu VDM. Iya, Putus-putus Bu. Kancing.